فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun wal mukhtaramun, segenap para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tentunya tidak mampu disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada jamaah semuanya, bilkhusus yaitu struktur DKM kita doakan para pengurus dan kita jamaah semuanya, insyaallah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang panjang, taat pada Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak pantas untuk mengawali pertemuan kita selain kita selalu mengucapkan kalimat tahmid, kalimat tasyakkur, yaitu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita mengucapkan kalimat tersebut, insyaallah kita termasuk hambanya yang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita bersyukur maka kita akan ditambahkan nikmatnya terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membacakan salawat kepadanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, insyaallah kita pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat yang besar, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, Pak, ini kita kuliah subuh. Kira-kira kuliah subuh ini kalau saya tanya, kita termasuk orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang sombong atau orang-orang yang tidak sombong melaksanakan kuliah subuh? Jawab Pak. Jawab Pak. Oi, ini kita ngelaksanain sholat subuh berjamaah termasuk orang yang sombong atau tidak sombong? Apa Pak? Sombong apa enggak? Jawab Pak, jawab. Bapak jangan enak-enakan di depan ada air langsung siap-siap mau minum Pak, jangan tuh Pak. Ngaji dulu nih Pak nih. Kenapa saya tanya demikian Pak? Karena saya pagi hari ini akan ngebahas tentang kesombongan. Apa yang kita bahas Pak? Kesombongan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya sombong. Banyak orang yang kemudian sadar setelah dia mendapatkan kerugian lantaran perbuatan sombong yang dilakukannya. Maka sebelum saya ngebahas uraian terkait tentang kesombongan, maka saya tanya, apakah diri kita ini termasuk orang yang sombong atau tidak? Jawabnya tidak.
Lalu ada yang nanya, ini mic-nya begini Pak ya? Dengung Pak mic-nya? Dengung ya? Dengung nggak Pak? Dengung ya? Nih, kenapa Pak saya tanyakan hal itu? Karena begini Pak. Nih, apa sih definisi dari sombong itu Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Sombong itu apa definisinya Pak? Setelah kita tahu definisi sombong, baru nanti akan kita masuk kepada dalil-dalil yang melarang kita untuk melaksanakan sombong. Dalil-dalil yang melarang kita untuk agar menjauhi sifat sombong. Ada yang tahu Pak? Apa definisi sombong itu Pak? Ada yang tahu? Sombong itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya artinya adalah takab. Saya ulangin Pak ya. Bahasa Indonesia sombong, bahasa Arabnya artinya adalah apa? Takabur. Ini kayaknya jamaah sini mah khusus-khusus Pak ya, dalam talim ya Pak ya. Insyaallah luar biasa. Jadi sombong bahasa Indonesia, bahasa Arabnya artinya adalah takabur. Pernah ditanyakan Pak oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang ta'rifut takabur, pengertian sombong apa menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat ketika mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang suka menggunakan pakaian yang indah itu adalah kesombongan? Ya Rasulullah, apakah mereka yang punya harta dan mereka nikmatin kehidupannya dengan harta tersebut, apakah itu sebuah kesombongan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, tidak, bukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjabarkan pengertian sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Itulah makna kesombongan. Apa artinya Ustaz itu? Bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Kesombongan itu adalah meremehkan orang lain. Itu kata siapa Pak? Kata siapa Pak? Kata Rasul. Jadi ada dua Pak tuh kategori sombong. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Dua Pak. Sekarang kita tanya sama diri kita Pak. Kita tanya sama diri kita, ayo kita koreksi di mana. Kira-kira kita suka menolak kebenaran, atau yang kedua kita suka meremehkan orang lain? Kira-kira kita suka begitu atau tidak Pak? Woi, suka begitu atau tidak? Ada tetangga lewat punya motor jelek banget Pak, motornya udah cuma tinggal bisa jalan doang Pak. Bapak dalam hati Bapak suka terketuk katanya, itu orang motor jelek banget ya gitu Pak. Ada nggak suka begitu Pak? Ada nggak? Ada, berarti bahaya nih Pak, berabe Pak. Kalau ada, ini berabe, berarti ada benih-benih kesombongan. Kita nggak boleh. Lalu kemudian ketika ada dalam pikiran kita, ini ya, pusing ya, gimana ya? Halo, lebih nyaman ya Pak ya? Lebih enak aja Pak ya? Iya, itu ngapa kok? Tapi cakep Pak, mic Indosiar sih Pak, cakep. Jamaah sekalian berbahagia Pak. Kalau yang kedua ada dalam hati kita, kita sering seakan-akan menolak kebenaran yang Allah sampaikan melalui Rasulnya kepada kita semuanya, maka bisa jadi
kita dikategorikan adalah orang-orang yang sombong di alam dunia ini. Lalu bagaimana ketika kita sudah tahu definisi sombong, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan, Ustaz? Maka langkah-langkahnya adalah kita harus menjauhi ijtinabul kibri, atau kita menjauhi melakukan perbuatan yang menjauhi akan mendatangkan kesombongan pada diri kita. Jadi kalau misalkan tadi kriterianya 2 itu kesombongan, apa sih Pak yang namanya dampak kesombongan itu Pak? Bapak tahu nggak Pak, siapa makhluk yang pertama kali sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa Bapak? Siapa? Berarti kalau ada orang yang sekarang sombong, itu siapanya iblis Pak? Siapa Pak? Pengikutnya siapa? Iblis. Allah katakan begini Pak di dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ini di dalam juz yang pertama, surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kami katakan kepada para malaikat untuk melaksanakan sujud kepada Adam, lalu semuanya sujud kecuali yang tidak sujud cuma satu makhluk, yaitu siapa? Jadi kalau ada orang yang kagak mau sholat, berarti dia siapanya? Iblis. Kan begitu Pak? Ya. Kalau kita sekarang Pak melaksanakan kepatuhan kepada Allah, maka kita tidak ubahnya ketika masa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sujud kepada Adam Pak. Maka malaikat sujud karena kepatuhan kepada Allah, bukan menyembah Adam. Tapi si iblis kagak mau sujud Pak. Karena apa? Diterangkan Allah dalam kalimat ayat berikutnya. Apa kata Allah? Ketika illa iblis, Allah mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia itu sombong dan dia termasuk si iblis adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir, menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Pak. Jadi makhluk yang pertama sombong itu iblis Pak. Kalau kita hari ini ada yang sombong sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berarti kita adalah pengikutnya siapa? Iblis. Dan tidak ada yang mau orang dibilang pengikutnya iblis. Tapi kadang-kadang kita kagak sadar bahwa kita termasuk orang-orang yang sombong. Orang yang sombong kriterianya tadi adalah yang tidak menerima kebenaran Allah, yang tidak menerima kebenaran Islam, yang tidak menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ogah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan sholat, kita sholat apa enggak Pak? Kita sholat apa enggak Pak? Sholat. Alhamdulillah, kita berarti tidak sombong. Orang yang kagak sholat berarti sombong. Ada perintah Allah melaksanakan haji. Yang berangkat haji tidak sombong. Yang ogah berangkat haji berarti
sombong. Dan kalau itu sombong, maka dikategorikan dia minal kafirin, yaitu adalah orang-orang yang mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat tentang haji itu di akhir kalimatnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang kafir, kalimat itu Pak, siapa yang kafir, siapa yang ingkar tentang perintah haji, dia kagak mau berangkat haji, padahal rumahnya udah banyak, hartanya udah banyak, mobilnya udah banyak, istrinya udah banyak, istrinya ada, begitu Pak, tapi dia ogah melaksanakan haji ke Baitullah, maka kata Allah, engkau ingkar, dan sesungguhnya aku tidak membutuhkan hartamu, hartaku kata Allah lebih kaya daripada alam semesta ini. Jadi Allah nggak butuh harta kita Pak. Ketika kita berkorban untuk berangkat haji dengan puluhan, dengan ratusan juta yang kita keluarkan, Allah tidak butuh. Kita berangkat haji Allah mulia, kita nggak berangkat haji juga Allah mulia. Jadi nggak ada keuntungannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada membutuhkan kepada makhluk Allah, tetapi kita yang membutuhkan Allah. Saudara sekalian yang berbahagia. Lalu Pak, Allah tidak senang melihat hambanya datang kepada dirinya dengan keadaan sombong. Jadi ini bicara hati Pak. Kalau tadi kemudian yang pertama kriterianya adalah menolak kebenaran, insya Allah yang ini kagak menolak kebenaran, tapi niatnya Pak, mungkin bisa jadi meremehkan. Wah, dia kayaknya lebih rendah dibanding saya. Saya sholatnya banyak, dia mah sholat sunnahnya cuma sedikit, banyakan saya. Itu sombong apa kata Pak? Bagus apa jelek begitu Pak? Jelek apa bagus? Jelek. Ini perkara niat Pak. Kita suka meremehkan amalan orang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita melakukan kesombongan Pak, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa kata Allah? Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-19 surah yang ke-27, yaitu surah An-Naml, pada ayatnya, ayat yang ke-31 atau halamannya 379 pada mushaf Usmani Pak, Allah mengatakan apa? Alla ta'lu alayya wa'tunil muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kau datangi diriku dengan kesombongan, tapi datangilah diriku dengan berserah diri kepadaku. Masya Allah. Makanya ada cerita ketika kita ngelihat Pak, ceritanya kesimpulannya, kok dia bisa masuk surga, enggak ada amalan yang istimewa. Kok dia masuk neraka padahal 100 tahun umurnya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata bicaranya niat dan hati Pak. Niat yang ada di dalam hati kita. Apakah ibadahnya untuk Allah? Apakah ibadahnya untuk selain Allah? Kalau ibadahnya untuk Allah, maka kita selamat. Tetapi kalau ibadahnya untuk selain Allah, dia riya, na'udzubillahi min dzalik. Allah tidak memandang ibadah orang yang riya, yang ingin dilihat oleh manusia yang lainnya. Maka saya sampaikan ini sangat penting Pak. Buat kita seorang yang ahli ibadah, maka niat itu nomor satu. Apapun yang kita lakukan,
adalah yang pertamanya niat. Bapak mau ke pasar pasti diawali dengan apa Pak? Niat. Bapak mau berangkat kerja diawali dengan niat. Cuma kira-kira Bapak kalau niat mau berangkat kerja diomongin apakah enggak Pak? Pak, ini Bapak khusyuk banget ya di sini ngajinya ya. Khusyuk apa ngantuk Pak? Woi, ya Allah. Kalau Bapak niat untuk berangkat kerja, itu dalam hati udah ngomong, ntar gua berangkat kerja jam 6 nih supaya agak telat masuk kantor sebelum jam 7 insya Allah udah sampai di kantor. Niat Pak. Kalau enggak di hati kadang ngomong sama istri, Bu, saya nanti berangkat sebelum jam 6 atau jam 6 dah Bu ya, ingetin saya, jangan sampai saya telat berangkatnya. Iya Pak, saya ingetin. Tuh, itu niat Pak. Maka kalau ibadah yang kemudian vertikal kepada Allah kita kagak niat atau tidak membenahi niat kita yang sebenar-benarnya, maka betapa ruginya Pak apa yang kita lakukan. Makanya orang-orang kita, orang-orang biasanya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kita menguatkan kata niat itu di lisan kita. Saya ulangi Pak, untuk menguatkan niat kita itu diucapkan di lisan kita. Makanya ketika mau sholat, hati udah niat nih Pak, hati udah niat. Amal perbuatan kita udah niat Pak, dengan kita mengambil air wudhu, dengan kita menggunakan pakaian yang pas untuk melaksanakan sholat, bukan pakaian yang sudah lama yang kagak pernah dicuci-cuci baru kemudian kita pakai lagi terus-terusan, kagak, tapi kita pakai pakaian yang bersih. Itu bagian daripada amaliyah niat Pak dalam hati kita. Lalu kemudian setelah selesai persiapan untuk melaksanakan sholat, sebelum kita sholat kita lafazkan niat kita. Bahasanya adalah apa dalam kitabnya? Talaffuzun niyah, mengucapkan niat. Boleh atau tidak? Boleh selama itu di luar sholat. Selama itu di luar sholat. Ustaz, emang boleh? Boleh di luar sholat. Tapi jangan ketika setelah takbiratul ihram. Ya kalau setelah Allahu Akbar usolli fardhu subhi, kalau benar Pak itu salah. Tapi kalau sebelumnya maka dibolehkan. Nah, itulah pentingnya niat harus kita perbaiki apapun kondisi kita. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, Allah menginginkan kita pasrah. Maka ketika kita niatnya gagak lain kagak bukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita niatnya untuk selain Allah, Allah marah. Tapi kalau niatnya adalah hanya untuk Allah, Allah senang dengan kita. Segala sesuatunya untuk Allah, Allah senang dengan kita. Kita bekerja untuk Allah lillah. Kita sembahyang, ibadah, puasa, baca Quran, iktikaf ke masjid lillah, Allah senang dengan kita. Sekarang saya mau tanya Pak, Bapak sekarang ada di sini lantaran Allah, karena DKM. Pak, pilih Pak, karena Allah apa karena DKM Pak? Bener Pak? Pak, jawab yang bener nih. Bapak ada di sini ini karena Allah apa karena diundang sama DKM Pak? Benar Pak? Berarti kalau karena Allah semangat apa kagak Pak kita ada di sini ya? Oh, semangat ya. Tapi saya lihat kok pada nyender semua ya. Tapi gak apa-apa Pak, mudah-mudahan yang nyender pahalanya gede Pak ya. Tapi yang lebih gede lagi yang kagak nyender Pak. Nih kayak saya nih Pak nih. Ini gede nih saya Pak nih. Kagak nyender saya. Ente mah pada nyender. Gitu.
Emang Pak beda-beda Pak. Pahala itu diberikan oleh Allah kepada orang tergantung kesulitan yang dilakukannya Pak. Kalau seorang sholatnya jaraknya jauh dari rumah ke masjidnya, itu pahalanya gede dibanding orang yang sholatnya dekat dengan masjid. Benar apa enggak Pak? Benar enggak? Maka kalau Bapak mau sholat rumahnya di situ, Bapak kemana dulu Pak? Beneran Pak? Bapak pernah dengar cerita nggak seorang sahabat yang selalu berada di barisan sebelah kanan sopnya Pak? Sebelah kanan nih, di sini itu sop favorit sahabat Pak. Favorit Pak. Sahabat tersebut itu suka sholat di barisan pertama di pojok. Dan itu selalu ketika Rasul mengucapkan salam kedua, salam pertama sholat sunnah, selalu melihat orang tersebut Pak di pojokan itu. Suatu saat Pak, ketika Rasul nengok ke kanan mengucapkan salam dalam sholat sunnahnya, dalam sholatnya, ternyata sahabat tersebut orang ada. Sahabat nggak ada. Maka setelah sholat berjamaah, Rasul manggil sahabat, sahabat yang biasa di pojokan sono, yang dia kalau saya datang udah ada di pojokan, kok kagak ada sekarang? Kemana dia? Kira-kira ada nggak Pak imam sholat yang suka nanyain begitu Pak? Ada nggak Pak? Bapak kemana ya? Orang kelihatan. Biasanya dia di belakang imam, kan mana ya? Ada nggak Pak imam sholat yang suka nanya begitu Pak? Belum ada. Besok praktekin ya, Karena itu salah satu kebiasaan Rasul Pak, ngecek jamaahnya, ngecek. Maka ketika ditanya-tanya sama para sahabat, ada sahabat yang bilang, ya Rasul, ntar deh saya tanyain lagi dah. Kayaknya ada dah yang rumahnya dekat dengan dia. Ditanyain Pak, alhasil apa kabarnya Pak? Ternyata beliau dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggal dunia. Terus Pak, lalu kemudian diajaklah Rasul dan para sahabatnya untuk datang ke rumahnya. Datang. Tahu nggak Pak? Jarak rumahnya dengan masjidnya Nabi Pak, jauh apa dekat Pak? Itu kalau berjalan Pak, itu hampir 3 jaman perjalanan. Kalau 3 jam perjalanan, kira-kira jauh apa dekat Pak? Itu sholat berjamaah, dan beliau meninggalkan sholat berjamaah ketika Allah panggil nyawanya. Sekarang saya mau tanya Bapak, kira-kira Bapak pernah nggak ninggalin sholat jamaah Pak? Jawab ini. Pernah apa kagak? Gara-gara apa meninggal? Paling urusan, benar Pak? Kira-kira Pak, kalau kita meninggalkan sholat jamaah karena urusan dunia, Allah cemburu apa kagak sama kita Pak? Allah marah nggak sama kita Pak? Baik-baik Pak. Ini ambil ilmu yang kuat Pak daripada cerita sahabat tersebut. Beliau baru meninggalkan sholat berjamaah ketika beliau meninggal dunia. Inilah kalau orang niatnya Allah Pak, gak pernah meninggalkan Allah Pak. Pokoknya ketika Allah memanggilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa hatinya langsung berbunga-bunga. Dia kangen ingin bertemu dengan Allah, maka segera dia datangi rumah Allah. Tapi kalau orang kita beda Pak, ketika datang ajak Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang ada dalam pikiran kita? Udah isya baik, udah maghrib baik. Ada nggak Pak pernah mendengar ucapan begitu Pak? Ada. Ini tadi sholat subuh penuh ya.
Sampai belakang nggak? Ah, boro-boro. Tadi saya nggak lihat soalnya. Penuh nggak Pak? Penuh. Alhamdulillah. Kalau penuh, alhamdulillah Pak. Tapi ini yang ngaji penuh Pak. Saya kasih tahu Pak. Ahlul ilmi dengan ahlul abid itu dua predikat yang berbeda. Seorang ahlul abid, seorang ahlul ibadah tidak lebih predikatnya, tidak lebih terhormat predikatnya dibanding ahli ilmu. Saya ulangi, seorang ahli ibadah tidak lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibanding ahli ilmu. Makanya ada cerita begini Pak, setan mau masuk masjid kagak jadi Pak. Setan tugasnya ngapain Pak? Ngapain? Ya, ngegoda orang-orang yang beriman. Itu setan mau masuk masjid, mau godain orang-orang yang di masjid Pak, kagak jadi. Ada setan dua nih Pak, misalnya masuk, mau godain orang. Terus setan yang duluan datang balik kanan Pak. Lalu setan yang mau masuk itu ngomong, lah lu ngapa kagak jadi masuk ke masjid? Lu kan mau godain setan, godain orang yang di masjid lagi sholat. Gak jadi, gua kagak berani. Lah emang apa kagak berani? Itu tuh. Lah apa? Itu yang lagi tidur itu orang ahli ilmu. Kita kalau ngegodain orang yang lagi sholat, dia terbangun, maka orang yang sholat salah itu akan dinasehatin sama dia yang lagi tidur. Padahal dia lagi tidur, tapi karena ahli ilmu, setan takut sama orang yang ahli ilmu, bukan setan takut sama orang yang sedang sholat. Jadi kira-kira bagusan tidur apa bagusan sholat? Maksud saya begini Pak, bagusnya sholat, orang ahli ilmu dan sholat. Jangan kerjaannya ahli ilmu tapi tidur mulu, jangan. Kadang-kadang ada Pak yang rajin sholat tapi nggak punya ilmu Pak, sehingga sholatnya kacau Pak, berantakan. Ada orang yang ahli ilmu, dia malas sholat, ini juga kurang bagus. Seharusnya adalah al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Seharusnya ilmu itu berbuah Pak, jangan ilmu itu tidak berbuah. Kalau ilmu itu berbuah, maka yang kita rasakan untungnya bukan hanya dunia, tapi juga pahalanya dibawa sampai akhirat. Tuh. Jadi ini perkara niat tuh begitu penting Pak. Ya, orang yang punya niat yang baik, maka Allah akan datangkan kebaikan kepada kita. Maka kalau kita mendatangi Allah, niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Saudara sekalian yang berbahagia, itu Pak. Nah, itulah ayat yang melarang kita untuk sombong. Lalu kemudian Pak, yang berikutnya, ternyata orang-orang yang melaksanakan kesombongan di alam dunia ini diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Dengan apa? Neraka jahanam. Makanya jangan sampai kita sedetik pun atau sekecil apapun ada kesombongan Pak dalam diri kita. Di dalam satu hadis yang lain dikatakan apa Pak? Man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya
mithqalu dzarrah, sekecil biji dzarrah, min kibrin, dari kesombongan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kecil Pak, kesombongannya kecil. Cuma sebesar biji dzarrah. Kalau kita sekarang biji yang paling kecil adalah inti atom. Kalau atom kecil, lebih kecil dari atom apa namanya? Inti atom. Kecil banget, ada kesombongan dalam diri kita, maka kita gak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan begini, Pak. Di dalam Al-Qur'an terkait tentang balasan orang-orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam juz yang ke-14, surahnya surah yang ke-16 yaitu surah An-Nahl, pada ayat yang ke-29 atau halamannya 270-an. Di sana dikatakan apa? Kata Allah, fadkhuli, masuklah kalian, atau wadkhulul jahannam, masuklah kalian ke dalam neraka jahannam. Orang-orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran Allah, orang-orang yang tidak mau menghargai saudaranya, dia malah meremehkan saudaranya, maka kata Allah, masuklah kalian ke dalam neraka jahannam. Dikuatkan di akhir ayatnya, falabitsa mathwal mutakabbir. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Tuh Pak, mudah-mudahan Pak kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Amin. Jangan sampai kita melaksanakan kesombongan. Karena kesombongan saja iblis mendapatkan murka dengan diturunkan, dengan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia yang dulunya di surga. Maka hari ini pun Pak, kalau ada orang yang sombong di alam dunia, maka bisa jadi malapetaka, musibah itu datang akibat kesombongan yang dilakukannya. Kemarin saudara kita ada yang terkena bencana alam Pak. Bisa jadi ini adalah teguran dari Allah lantaran kesombongan kita di alam dunia ini, Pak. Lantaran apa yang kita lakukan, sering menolak kebenaran Islam, sering menolak kebenaran Allah. Kalau kita sudah sadar kita sering menolak daripada kebenaran Islam, kebenaran Allah, maka beristighfarlah sejadi-jadinya di hadapan Allah. Insyaallah Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita sudah tahu larangan melaksanakan sombong, sudah tahu ganjaran orang yang melaksanakan sombong, lawannya kesombongan adalah ketawadhuan, lawannya kesombongan adalah kepasrahan. Apa Pak? Kepasrahan. Orang yang pasrah dalam bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Arab namanya adalah Islam, keselamatan. Maka orang yang baik adalah orang yang berpasrah, dan istilahnya adalah orang-orang Muslim. Dan orang sekarang kita ini adalah dikatakan muslimun karena kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri Pak. Allah perintahkan, kita kerjakan. Allah larang, kita tinggalkan. Ini mah kadang-kadang Pak mencari rizki aja, mencari rizki Pak.
Allah perintahkan kita cari rezeki yang halal, tapi masih ada nggak orang yang cari rezeki yang haram? Ada apa Bang? Ada. Bahkan ada orang yang berkata, katanya cari rezeki yang haram aja susah, apalagi ya halal. Maka sampai Bang Haji Ramai itu kan membuat liriknya kan, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Tapi itu ya, jangan didengar itu cara tidak benar. Kan gitu ya. Betul ya Pak? Betul ini. Kayaknya pencinta Ramai ada di sini. Makanya jangan didengar Pak kalau ada orang yang begitu ngomong. Cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengerin Pak, jangan. Kalau kita masih kuat mencari yang halal, cari yang halal, jangan yang haram. Kalau ada cari rezeki yang halal, bagian sedikit nggak apa-apa daripada banyak haram. Ada seorang yang memanfaatkan jabatan RT Pak, memanfaatkan jabatannya, ada Pak, beras raskin dikorupsi. Ada Bapak gitu. Setiap level ada Pak, ujian keimanan memang ada. RT ada, RW ada Pak? Ada. Setelah RW apa lagi Pak? Kadus ya, kadus ada Pak, ujiannya Pak, ada itu cari yang halal yang haram gitu. Lurah ada Pak, bahkan seorang ketua KPU juga Pak, ada ujiannya Pak, ada nggak Pak? Lagi viral gitu Pak ya, kan begitu Pak. Artinya apa Pak? Yang namanya kita ini hidup, pilihannya mencari rezeki dua, halal apa haram? Iya mana Pak? Yang haram ada ngejongkrok, yang halal ada banyak, tergantung kita carinya yang mana. Tapi Ustadz, kalau yang halal kurang enak Ustadz, kalau yang haram itu enak biasanya, kan begitu ya. Kalau yang haram itu kayaknya ada kepuasan Ustadz, enak begitu, dapatnya banyak katanya begitu. Ya Allah. Sekarang saya mau tanya, banyak harta yang kita punya, kalau kita mati siapa yang nikmatin Pak? Kita punya banyak nih Pak harta, kita mati Pak, habis korupsi kita mati, yang nikmatin siapa tuh Pak? Duitnya, hartanya siapa Pak? Orang lain. Mending kita kalau cari harta, jangan bikin pengen kaya lah, jangan. Tapi harta yang baik, lalu kemudian tidak kita kumpulin terus-terusan, kita bagiin sama orang lain Pak. Itulah harta yang nanti akan kita bawa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sekarang kita lagi bikin lantai 2 ya saja. Tuh Pak tuh. Dengerin dong. No. Apa depan? No Pak. Ono ladang Bapak Pak saudara. Kalau Bapak sekarang 100% mencurahkan pikiran harta Bapak untuk ono Pak, untuk masjid, insya Allah itulah harta yang akan menolong Bapak nanti di hari kiamat dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini kan kemarin akhir Desember banyak yang dapat bonus tuh Pak, saya dengar Pak. Iya Pak ya. Kalau satu karyawan itu bonusnya ada yang dapat 30, 50 ya Pak ya. Tergantung jabatan gitu kan ya. Tergantung masa kerja juga kan begitu Pak ya. Saya yakin kemarin banyak yang nyumbang untuk pembangunan masjid ini Pak. Insya Allah mungkin bonusnya ada yang semuanya dikasih ke sini ya.
Kira-kira istri kalau dikasih kesini semua bonusnya ngomel apa kagak? Urusan sedekah urusan kita dengan Allah. Saya sampaikan, urusan infak sedekah urusan kita dengan Allah. Biarin Allah ridho sama kita meskipun istri tidak ridho sama kita. Benar apa enggak? Wih, ya kayak ikatan suami kalau istri semua. Ya Allah. Makanya Pak, ketika lihat bagaimana seorang sahabat itu bersedekah, dia kagak izin dengan istrinya Pak, nggak izin. Abu Bakar kagak izin sama istri. Omar kagak izin Pak sama istrinya. Kira nulis saja sumbangan di list, nulis temennya nulis 5 juta, kira sebelahnya tulis. Kalau nggak tulis kenapa nggak tulis? Belum bilang sama bini. Ada nggak yang ngomong gitu? Woi, itu nggak tepat Pak kalau gitu, nggak tepat, nggak tepat. Urusan kita yang namanya sedekah itu amal kita Pak, buat kita nanti di akhirat. Kalau kita semakin banyak, ya kita banyak juga nanti di akhirat. Tapi kalau kita sedikit karena faktor istri, nyeselnya nanti Pak, nyeselnya nanti. Maka kalau mau sedekah, infak, jangan ngomong-ngomong Pak. Kalau perlu tangan kiri kagak boleh tahu tuh Pak. Bayang, ngerti gak maksudnya Pak? Itu kan filosofi Pak kita. Tangan kiri gak boleh tahu, artinya orang yang paling dekat itu gak boleh tahu. Biarin dah kita aja sama Allah yang tahu. Begitu Pak. Makanya kalau supaya istri ridho gampang Pak. Bapak infaknya ngumpetin dari setiap jatah Bapak. Ngerti gak? Jadi jatah istri nggak boleh di otak-atik bagian jatah istri bagian Bapak. Cukupin jatah istri, tapi sedekah dari harta yang kita kumpulin DWK. Karena ini amal saya nanti di akhirat. Begitu Pak. Misalkan nih, biasanya ngerokok sehari dapat 5 bungkus. Seorang sehari ngerokok berapa bungkus Bapak? Woi, ada yang ngerokok nggak sih Pak? Ada di sini mah, soalnya ntar di rumah. Misalkan sehari Bapak ngerokok 5 bungkus, karena pengen Bapak sedekahnya banyak, kurangin, jangan 5 bungkus, 1 bungkus saja. Bisa begitu Pak? Bisa. Bapak ngerokok Pak? Atau misalkan begini, saya pengen sedekah banyak nih, ini uang rokok saya kalau saya kumpulin kayaknya banyak nih uang rokok saya. Dah saya berhenti ngerokok, saya duitnya kumpulin aja buat nyumbang masjid. Itu lebih bagus kalau gitu. Jadi hak istri tidak terzolimi, tapi kita juga bisa berinfak yang terbaik di hadapan Allah dengan mengorbankan kepentingan pribadi kita, sekedar kita memuaskan hawa nafsu. Tuh Pak. Jadi kira-kira Pak, kira-kira nih Pak, kira-kira kalau melihat kayak gini, pembangunan kayak gini, kita semangat atau kita kendor Pak dalam berinfak niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semangat apa kendor Pak? Woi, jawabnya kencang. Semangat apa kendor? Kalau ada duit di kantong 100.000 Pak, lalu kemudian ada kotak amal, ada yang 50, ada yang goceng Pak. Bapak yang dimasukin ke kotak amal kira-kira yang 100, yang 50 apa yang goceng Pak? Goceng. Ini orang beres kali Pak. Makanya lama jadinya ya Pak ya. Ya Allah, Pak nih, dengerin Pak. Kata Allah dalam Al-Quran Pak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu kagak akan dapetin kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai di jalan Allah. Kamu punya uang 100.000 di kantong, ada kotak amal, jangan pilih yang rendah nilainya Pak, tapi pilih yang terbaik, yang paling tinggi 100.000, maka keluarin, masukin ke kotak amal.
Ini kalau di kotak amal Jumat kira-kira Pak, banyaknya yang merah apa yang coklatan Pak? Apa? Coklatan ya? Abu-abu, oh abu-abu ya. 2.000 dong Pak. Ya Allah. Ini buat kita Pak, bukan buat orang lain, buat kita. Bahkan yang namanya masjid itu Pak, di dalam satu hadis yang ditulis dalam kitab Bulughul Maram Pak, kalau kita bangun masjid, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah di alam dunia ini Pak, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di sorga. Amin ya Rabbal. Tuh Pak, namanya begitu. Bunyi ya. Ini tanda udah selesai ya. Senang apa enggak Bapak? Ngaji itu memang begitu Pak ya. Nah, itu Pak, insya Allah yang singkat ini kita ambil pelajaran dan insya Allah ada manfaatnya bagi kita. Saya simpulkan begini Pak. Yang pertama, kita udah tahu Pak, sombong itu apa? Ya Pak ya. Sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Yang kedua, kita udah tahu Pak nih dalilnya, larangan sombong. Masih ingat Pak dalilnya? Surat apa tadi Pak? Allah Ustaznya. Di dalam Al-Quran Pak, suratnya surat An-Naml. Aduh Bapak nggak nulis sih ya, susah kalau ngaji begini nih. Kalau ngaji di subuh memang gitu Pak, susah. Bawaannya di tembok, ya Pak ya, udah susah. Kemudian lagi Pak, apa ancamannya? Allah katakan di dalam apa? Surah An-Nahl Pak. Bapak cari bentar ayatnya Pak, biarkan ya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu terkait tentang kesombongan, maka sikap yang terbaiknya jadilah kita muslim sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma amarallah naf'aluna, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Ma nahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita tinggalkan. Siap enggak kita menjadi muslim yang benar Pak? Siap enggak kita menjadi muslim yang lurus? Siap enggak kita menjadi muslim yang terbaik? Kata Allah apa di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum kata Allah begitu Pak. Orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita harus menjaga keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus berserah diri kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, Allah yang larang kita harus tinggalkan. Siap semuanya Pak? Siap semuanya? Nah, itu saja yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu orang, kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu Pak, silakan. Ada yang mau bertanya Pak? Satu orang, woi, nanya aja bentar. Oh ya, sebutkan nama, alamat, nomor HP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, orang Aceh ente ya? Oh Padang, oh Sumatera lah pokoknya gitu. Terus, ya. 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 Waduh, iya nih. Ada yang mengatakan itu sebenarnya begini Pak. Kata sombong yang di sini yang saya maksud bukan sombong yang ente pertanyakan, bukan.
Kalau sombong yang saya maksud tadi kriterianya yang sampaikan Nabi. Tapi kalau sombong di hadapan orang yang sombong, itu berarti adalah memberikan nasihat kepada orang yang sombong. Saya ulangin ya. Orang yang sombong di hadapan orang yang sombong itu berarti adalah nasihat kepada orang yang sombong. Kalimatnya begitu, Pak. Man takabbara 'alal mutakabbiri shadaqatun. Siapa yang sombong di hadapan orang yang sombong, sedekah. Artinya nasihatin, ente gak boleh sombong, gitu Pak. Bukan berarti ente balas-balasan sombong sama dia. Gua punya motor nih baru, namanya motor gede sih, motornya namanya apa Pak? Yang paling mahal motor apa Pak? Ayo. Yang paling mahal motor apa? Nmax, ya lah. Masih kecil mah. Apa Pak? Misalnya Ducati ya, apa namanya? Harley. Nah, waktu gue gede nih, sombong gitu ya. Ente bilang sama dia, nggak boleh kita sombong. Nggak boleh kita sombong. Apa sih yang ente banggakan? Motor. Secakap-cakapnya motor, panas ya kepanasan. Bener nggak Pak? Secakap-cakap motor, hujan ya kehujanan. Saya mah alhamdulillah nggak punya motor, alhamdulillah masih punya mobil, meskipun mobil boleh ngutang, ya nggak apa-apa. Nasihat. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat itu maksudnya begini Pak. Kalau dia sombong, maka kita sombongin lagi Pak. Kalau dia ngomong misalkan, oh nanti misalnya, saya punya rumah di sana, saya punya rumah di sini. Emang ente doang yang punya rumah di sana di sini? Saya juga punya, gitu Pak. Tapi niatnya adalah untuk menasihati. Oke, gitu ya. Jadi untuk menasihati. Karena sesungguhnya kita ini sama Pak di hadapan Allah itu, kecuali apa yang kita lakukan itu keuntungan. Pertama iman, kedua amal soleh, ketiga saling nasihat-nasihati di dalam kesabaran dan kebenaran, atau dalam kebenaran dan kesabaran. Benar atau enggak? Itu Pak sebenarnya. Kita sama pada hadapan Allah. Kalau kita sama dalam arti kita itu rugi Pak. Kita rugi semua kalau kita gagal ngelakuin itu. Iman, amal soleh, nasihat. Rugi kita Pak kalau kita lakuin ini. Makanya saya datang ke sini juga dalam rangka saling nasihat menasihati. Bukan berarti saya paling benar, bukan, enggak begitu artinya. Bukan berarti orang yang ngomong sombong begitu kita nasihatin lalu dia terhina, enggak begitu juga. Bisa jadi setelah dia dinasihatin demikian enggak boleh sombong, dia lebih bagus setelah itu. Dia tidak pernah melakukan sedikit pun kesombongan setelah itu. Ada orang calonan RT menang sombong dan nauzubillah. Ada nggak Pak? Pesta 7 hari 7 malam. Ada nggak yang begitu RT Pak? Dan sekarang RT juga dapat gaji Pak. Ya Pak ya? 1 juta ya RT kan cuma gaji. Mana RT ada sini RT? Mana RT ada sini RT? Orang ada ya? Orang ada RT-nya. Berarti rumah RT-nya jauh dari sini ya. Gitu. Jadi kalau kita sombong di hadapan orang sombong, sedekah, karena itu kebaikan kita nasihatin saudara kita, gitu ya, karena kebaikan. Tapi sebisa kita ngelakuin yang terbaik, lakukanlah di hadapan orang yang sombong. Jangan kita langsung seakan-akan bersaing dengan dia, Pak. Nggak boleh, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak bisa memahaminya. Ada lagi pertanyaan? Cukup satu ya Pak ya? Cukup ya, selesai. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa supaya lebih afdal pertemuan kita. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami menisbatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Kami mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Terimalah kembalinya kami kepada-Mu ya Allah, dengan kami meninggalkan kesombongan, dengan kami melaksanakan menjadi muslim yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Kami bertekad untuk melaksanakan apa yang Kau perintahkan, dan kami bertekad untuk meninggalkan apa yang Kau larang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah keselamatan kepada kami ya Allah, keselamatan di dunia dan keselamatan fil akhirah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah, ilmu yang membawa tambah taat kepada-Mu ya Allah, tambah ittiba kepada Rasul-Mu ya Allah, sehingga kami dicintai oleh-Mu ya Allah, dicintai oleh Rasul-Mu ya Allah, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ya Allah. Di akhirat kelak kami meminta ridha dan rahmat-Mu ya Allah, sehingga kami dimasukkan ke dalam surga-Mu bersama Rasul-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis ini Pak, salaman Pak, biar kita melaksanakan kebaikan pagi hari ini bermusyawarah. Sallallahu ala Muhammad. Salam terakhir Pak, sini Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Terima kasih atas live streamingnya. Makasih, manfaat, barakah.